Halo teman-teman, kembali lagi di video lanjutan perjalanan Candi Borobudur. Setelah berkeliling di area Candi Borobudur selama lebih dari 1 jaman, saya akan kembali ke kota Jogja. Perjalanan kali ini akan tetap menggunakan KSPN Sinarjaya, tapi dengan rute yang berbeda. Ternyata dari Candi Borobudur ke Jogja ataupun sebaliknya ini ada 2 rute dengan 2 tarif yang berbeda. Gimana cerita dan info lengkapnya? Simak video ini hingga tuntas. Oke, kita keluar teman-teman. Udah jam setengah 1. Mau cari makan sekalian duduk-duduk. Jadi ini satu arah doang. Masuknya lewat mana, keluarnya lewat mana, nggak bisa keluar masuk gitu. Udah ada flow-nya. Jadi lebih rapi sih enak. Oke, kita sholat dulu teman-teman sebelum melanjutkan perjalanan. Ini musolanya enak sih, lengkap juga, ada sarung, sejadah, mukena dan lain-lain. Mantap, luas dan pakai karpet, ternyata gokil, keren banget. Masya Allah. Nah ini pintu keluarnya teman-teman, pokoknya di belakang museum apa tadi ya, Samudra Rock Show. Terus ketemu ini, kalau mau naik EV gratis, ini arah keluar naik shuttle gratisnya lah. Dan unik nih, kayak di Jepang, apa sih namanya di Jepang itu yang warna merah. Ini juga ada toiletnya di pintu keluar. Nah, dari gapura-gapura kayu tadi langsung ketemu shelter menuju titik kedatangan kita tadi, titik masuk, pintu masuk. Keberangkatannya setiap 5 menit atau 10 menit sekali gitu. Dapat kosong nih. Jadi untuk berwisata ke Borobudur ini disarankan pada waktu pagi hari atau enggak sore hari. Kalau tengah hari kayak saya gini cukup bikin gosong juga ya. Mataharinya benar-benar menyengat. Tapi kalau emang bisanya di waktu siang hari kayak saya gini, jangan lupa untuk pakai topi atau enggak bawa payung. Nah, untuk info lengkapnya mengenai tiket Candi Borobudur ini ada di video perjalanan sebelumnya ya. Oke, terima kasih Pak. Oke, exit, scan barcode lagi. Setelah keluar dari area bertiket untuk wisata candi, pengunjung diarahkan untuk keluar ke arah parkiran lewat jajanan UMKM kayak gini nih. Di sini banyak banget produk dari wisata Candi Borobudur, mulai dari gantungan kunci, baju hingga batu yang berbentuk stupa candi. Oke teman-teman, udah makan, sekarang jam 14.03. Tadi totalnya nasi gudeg sama es jeruk 32.000. Sekarang saya mau ke terminal, apa ya namanya tadi ya, terminal Borobudur. Naik KSPN lagi, tapi rutenya berbeda. Siapa? Beca Pak? Iya. Iya Pak, terima kasih Pak. Ya jadi saya mau naik KSPN Sinarjaya lagi, tapi rutenya berbeda. Tadi kan perjalanannya totalnya 3 jam, ini 2 jam aja ke titik 0 sekarang turunnya. Kalau tadi kan dari titik dari stasiun Tugu ya.
Nah nanti naiknya yang jam 3. Sekarang udah jam 2. Oke, kita jalan dulu aja. Tadi sih katanya bapaknya nungguin ya, bapak beca yang nganterin ke sini. Wih, langitnya biru banget. Enak, awannya juga tipis. Ini awan sirus kalau nggak salah namanya. Wah, di depan ada nasi padang rupanya. Enak. Oke, abang beca yang tadi ada tuh. Pak, ke terminal lagi ya? 20 ya, Pak? Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke teman-teman, ini saya mengarah ke terminal Borobudurnya naik beca. Beca ini yang nganterin saya dari terminal Borobudur ke sini sebelumnya. Bapaknya juga udah bilang mau nungguin sih pas nganter saya tadi. Enak banget sih naik beca di sini pokoknya. Jarak dari Candi Borobudur ke terminal Borobudur ataupun sebaliknya masih jauh teman-teman, sekitar 2 kilometeran. Untuk angkutan online lupa ngecek ada atau enggaknya, tapi sepenglihatan saya selama di jalan nggak ngeliat ada sih. Tapi tenang aja, di terminal banyak ojek pangkalan ataupun beca. Harganya pun nggak nembak, hanya 20 ribuan saja. Oke, alhamdulillah. Bapak maaf tan kiri lagi Bapak. Ya, Terima kasih ya. banyak ya Pak ya. Oke teman-teman, jam 14.13 udah ada di terminal Borobudur lagi. Sinar Jayanya udah standby. Nah di terminal Borobudur ini ada beberapa travel. Ini ada agen resmi Handoyo sama Santoso. Terus ini ada Sinar Jaya. Nah Sinar Jaya tadi udah berangkat nih. Dari sini entah kemana, tapi bisa ke Pasar Minggu sampai ke Poris. Pulau Gebang juga bisa. 180 dapat voucher makan. Mantep juga ya. Nah, kalau kalian mau ke Kutoarjo bisa lanjut naik dari sini nih. Habis itu mungkin pulangnya naik kereta api. Oke. Anak cuacanya cerah. Waktu menunjukkan pukul 14:46. KSPN Sinar Jaya bergerak meninggalkan terminal Borobudur. Jadi KSPN dari Borobudur ke Jogja ataupun sebaliknya ini ada 2 rute yang berbeda dengan tarif yang berbeda juga. Kalau di video sebelumnya saya naik dari stasiun Tugu Yogyakarta, kemudian jalan melewati Banguntapan, lanjut ke Prambanan hingga melalui wilayah Tempel. Saat ini saya naik yang titik akhirnya di titik 0 km Jogja, tepatnya di Bank Indonesia. Rutenya yang kali ini tidak memutar melainkan direct atau langsung. Nanti dari ruas Jalan Magelang Jogja kita akan berbelok menuju Jalan Tentara Pelajar hingga masuk ke kota Jogja. Untuk tarif perjalanan kali ini sebesar 20.000 aja, berbeda 15.000 dari perjalanan sebelumnya. Ya tentu lebih murah karena rutenya langsung tanpa memutar serta waktu dan jarak tempuhnya lebih singkat. Wes nyelar lagi. Ya, ora padha gantiran. Oke, ya.
Di perjalanan sore ini seluruh kursi sudah terisi penumpang. Jadi untuk teman-teman baiknya kalau mau naik KSPN beli tiketnya secara online aja lewat aplikasi Traveloka ataupun Redbus. Sebenarnya mesen tiket langsung itu bisa, nanti tinggal bayar aja ke drivernya. Tapi itu pun tergantung ketersediaan kursi. Karena tiket KSPN ini lebih diprioritaskan kepada pembelian online. Untuk kursinya sendiri sama pada KSPN Sinarjaya lainnya yang ada di Jogja. Totalnya ada 14 kursi yang sudah dilengkapi port USB-A untuk ngecas di bagian atas dekat lover AC. Kursinya sendiri persis dengan kursi bis akap Sinarjaya. Jarak kursinya juga cukup lega yang nyaman untuk bergerak. Apalagi kursi single seat di dekat pintu. Nah, ini sebagai contoh gimana cara pemesanannya. Misalnya dari aplikasi Redbus. Dari titik awal kalian isi Candi Borobudur dan dari tujuannya kalian isi Yogyakarta. Nah, terus tinggal pilih tanggal perjalanannya. Misalkan ini 22 Juni ya, Senin. Nanti tinggal klik cari bus. Terus muncul jadwal-jadwal dari keberangkatannya. Ada yang jam 3 sore, jam 9, jam 10. Banyak deh pokoknya. Nah, ini misalkan pilih yang jam 10. Setelah itu akan masuk ke menu pemilihan kursi. Misalkan kalau berangkatnya cuma satu orang ya klik satu kursi aja. Kalau misalkan berangkatnya 2 orang tinggal pilih kursi lainnya. Begitupun seterusnya. Ini harga tiketnya untuk satu kursi 20.000 ya teman-teman. Tinggal klik lanjutkan. Kemudian diisi nih detail kontaknya. Dari email sampai nomor telepon. Terus habis itu tambahkan penumpang. Karena saya udah pernah mesen tinggal checklist aja kalau datanya sudah tersimpan. Terus ini di bawah-bawah ada asuransi. Terserah kalian mau isi apa enggak. Kalau saya sih biasanya enggak. Nanti tinggal bayar, lanjutkan ke pembayaran. Bisa pakai Dana, GoPay, kartu debit, kartu kredit dan lain-lain atau virtual account. Nah, nanti tampilan tiket hasil pemesanannya seperti ini teman-teman. Biasanya nanti pihak drivernya minta hasil tiket online-nya, terus nanti beliau drivernya fotoin pakai HP-nya sendiri buat konfirmasi.
Nah, gak jauh dari jembatan Kali Kerasak ini kita akan berbelok ke kiri ke Jalan Tempel Turi. Jadi kita melipir ke area pedesaan, gak langsung lurus terus ke Jogja via jalan provinsi ini nih teman-teman. Sekarang kita udah tiba di pertigaan Pulau Watu. Ke kanan ke arah Jogja via Jalan Palagan Tentara Pelajar, sedangkan lurus ke Klaten hingga ke Solo. Di perjalanan sebelumnya yang naik ke SPN Sinar Jaya Borobudur via Stasiun Tugu, kita lewat jalan itu tuh. Nama jalannya Jalan Pakem Turi, masih satu ruas jalan sama yang tadi. Jadi perbedaan rute antara KSPN dari titik 0 dan Stasiun Tugu ada di sini nih. Makanya KSPN yang titik 0 lebih cepat 1 jam dibandingkan dari Stasiun Tugu. Sejauh ini pemandangan di Jalan Tentara Pelajar nggak begitu banyak dibandingkan Jalan Pakem Turi sih. Di sini pemandangannya dominan rumah-rumah, pohon sama lapangan luas aja. Kalau Jalan Pakem Turi lebih bervariasi lagi.
Ini kita nurunin penumpang di halte Trans Jogja PDAM Monjali. Jadi buat teman-teman yang naik KSPN Sinarjaya ini nggak mesti full trip ya, bisa turun di tengah jalan selama di rute perjalanannya. Nanti tinggal bilang aja ke drivernya mau turun di daerah atau jalan mana. Kalau misalkan kalian naik KSPN ini dadakan tanpa pesan online, di momen turun seperti inilah pembayarannya. Oke teman-teman, ini sebentar lagi kita akan tiba di titik terakhir, yaitu titik 0 Jogja atau tepatnya di Bank Indonesia. Ya, seperti biasa naik KSPN Sinarjaya ini nyaman banget. Pembawaan drivernya enak dan juga ramah sekali. Kondisi perjalanan kali ini penuh penumpang, bahkan di kursi depan terisi semua. Meskipun demikian, kondisi duduk selama perjalanan tetap nyaman, gak sempit-sempitan. Kondisi unitnya juga bagus, bersih dan gak berbau. Pokoknya mantep deh KSPN Sinarjaya di Jogja ini. Semoga kualitasnya selalu terjaga ya. Terima kasih banyak Mbak. Oke teman-teman, jam 16.43 sudah tiba. 16, iya benar 16.43 sudah tiba di Malioboro. Wah mantap nih. Dengan demikian berakhir sudah perjalanan saya dari Jogja ke Candi Borobudur lalu kembali lagi ke Jogja. Ini juga menjadi perjalanan sukses melengkapi rute seluruh KSPN yang ada di Jogja. Kalau kalian penasaran bisa tonton di playlist yang berjudul Kumpulan KSPN Sinarjaya Jogja. Kalau begitu terima kasih sudah menonton perjalanan kali ini. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe. Video perjalanan masih terus berlanjut nih. Jadi sampai berjumpa di video berikutnya.